Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang mau menyimak video ini. Tapi di sini saya akan mempersingkat ya. Ini masalah bagi teman-teman yang khususnya beragama Islam yang masih terbawa dengan narasi Ba'alawi ya. Dimana saya lihat teman-teman itu sudah terdoktrin dengan adanya pasukan Imaduddin ya, sehingga Anda lupa untuk membuka hadis tentang bagaimana hukumnya membenci dzurriyyah Nabi. Membenci dzurriyyah Nabi Muhammad SAW termasuk perbuatan yang sangat tercela dalam Islam dan hukumnya haram. Keturunan Nabi Muhammad SAW khususnya dari jalur Sayyid Hasan dan Sayyid Husain memiliki kedudukan mulia dalam Islam. Tindakan membenci mereka menunjukkan kekurang ajaran terhadap Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Tentang Ahlu Bait ya, keluarga Nabi. Satu, ini dari Muslim nomor 2408. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang Ahlul Baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang Ahli Baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang Ahlu Baitku. Sanadnya diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam dengan jalur yang sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dalam kitab Fadhail, bab Fadhail Ali bin Abi Thalib. Itu satu. Yang kedua, barang siapa mencintai Hasan dan Husain, maka ia telah mencintaiku. Dan barang siapa membenci keduanya, maka sungguh ia telah membenciku. Hadis rawahu Ahmad, juga Tirmidzi 3775, dan juga Ibnu Majah 143. Syaratnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini dinilai hasan oleh Imam Tirmidzi. Dalam jalur lain disebutkan pula oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ketiga, sesungguhnya Allah mencintai siapa yang mencintai Hasan dan Husain. Hadis rawahu Tirmidzi nomor 3768. Sanadnya diriwayatkan dari Utsman bin Zaid, dinilai hasan oleh Tirmidzi. Kesimpulan, mencintai Ahlul Bait adalah bagian dari keimanan. Membenci mereka, apalagi karena kedudukan atau nasab mereka dari Nabi Muhammad SAW, bisa menjadi dosa besar dan termasuk bentuk penentangan terhadap Nabi. Ulama sepakat bahwa menghina atau merendahkan keturunan Nabi adalah haram dan bahkan bisa menyebabkan fasik, atau lebih buruk jika sampai merendahkan Nabi secara langsung. Berikut ini penjelasan dari beberapa kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah terkait hukum mencintai dan membenci dzurriyyah Nabi Muhammad, disertai kutipan dan sumbernya ya. 1. Dari kitab Al-Fath Al-Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Penjelasan atas hadis cinta kepada Ahlu Bait. Mencintai Ahlu Bait adalah bagian dari iman dan termasuk amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa yang membenci mereka, maka sesungguhnya ia telah menyelisihi perintah Nabi dan mengurangi kecintaannya kepada Nabi. Al-Fath Al-Bari jilid 7 halaman 74. Maka pentingnya cinta Ahlul Bait, menurut Ibnu Hajar, cinta kepada Ahlul Bait adalah bentuk taqarrub. Apa itu taqarrub? Mendekatkan diri kepada Allah. Kebencian terhadap mereka termasuk dosa besar dan bentuk penghinaan terhadap Nabi. Yang kedua, dalam kitab Syarh Sahih Muslim karya Imam Nawawi, saat mengomentari hadis Zaid bin Arqam,
yaitu adalah hadis rawahu Muslim tentang menjaga hak alul bait. Imron Nawawi menyatakan, dalam hadis ini terdapat anjuran dan perintah untuk mencintai dan menghormati Ahlul Bait serta memperhatikan hak-hak mereka. Dan ini merupakan wasiat Nabi agung dan penting. Syarh Muslim Nawawi jilid 15 halaman 180. Kesimpulan dari Imam Nawawi, mencintai Ahlul Bait bukan sekadar anjuran biasa, tapi termasuk dalam wasiat penting Nabi besar Muhammad SAW. Meremehkan atau membenci mereka adalah pelanggaran besar terhadap amanah Rasulullah. 3. Asy-Syawa'iq Al-Muhriqah karya Ibnu Hajar Al-Haytami Syafi'i. Dalam kitabnya, Ibnu Hajar Al-Haytami menegaskan dengan keras, ketahuilah bahwa mencintai Ahlul Bait Nabi adalah wajib dan membenci mereka termasuk tanda kemunafikan dan kefasikan. Asy-Syawa'iq Al-Muhriqah halaman 225. Penjelasannya, beliau menyatakan bahwa tidak ada khilaf dan wajibnya mencintai Ahlul Bait di kalangan Ahlus Sunnah. Menyakiti mereka baik dengan lisan maupun tindakan adalah perbuatan haram dan dosa besar. Hati-hati yang sering menghujat. Penjelasan mencintai Ahlul Bait wajib dan merupakan bagian dari cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membenci mereka haram, termasuk dosa besar dan bisa mengarah pada kemunafikan. Dalil hadis banyak riwayat sahih dari Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ahmad dan sebagainya. Ijma ulama, tidak ada khilaf di kalangan Ahlussunnah tentang kemuliaan Ahlul Bait dan larangan membenci mereka. Ini ya, jadi keterangannya semua ulama sudah sepakat bahwa membenci habaib sama dengan membenci Nabi Muhammad dan hukumnya adalah bisa menuju kemunafikan atau kefasikan. Jadi untuk teman-teman yang sudah terlanjur bicara bahkan sampai menghujat atau mengolok-olok dzurriyyah Nabi, sebaiknya segera perbaiki diri, bertobatlah. Ingat, kita jangan menuruti emosi, jangan menuruti hawa nafsu sebelum tahu bagaimana hukumnya. Nah, kalau sudah tahu hukumnya gini, terus gimana? Apakah Anda mau meneruskan? Kalau Anda masih ragu bahwa Ba'alawi itu bukan nasab Nabi Muhammad, ya terserah saja. Tapi resikonya ya Anda sendiri. Anda mau tes DNA supaya nyambung ke Nabi Muhammad, gitu. Gini saja perbandingannya. Juga dalam nubuat Nabi Muhammad bahwa Imam Al-Mahdi akan muncul dan menjadi pemersatu umat Islam sedunia. Kemunculannya, apakah Anda mau mencoba Al-Mahdi dengan tes DNA dulu, sedangkan sudah berwasiat? Nggak mungkin kan? Kalau Anda mau mengetes DNA Imam Mahdi, ya keburu kafir Anda dan menjadi pengikut Dajjal, gitu aja. Jadi berhentilah untuk hal-hal yang tidak Anda tahu. Sebaiknya Anda lebih banyak mengkoreksi, lebih banyak membaca. Kira-kira ini bagaimana dalam Islam ini ada hukumnya apa enggak? Sebaiknya pertanyakan dulu itu. Jadi Anda tidak tersesat jauh-jauh. Hanya karena berita di media sosial yang memang benar-benar disebarkan supaya untuk merusak otak-otak orang yang tidak tahu, ya begini akhirnya. Oke ya. Jadi maksud saya, kembalilah ke Quran dan Al-Hadis. Imam Anda bukan media, imam Anda adalah Quran dan Hadis. Jadi apapun yang ada di media, walaupun Anda lihat begitu sempurnanya, begitu detailnya keterangan-keterangan mereka, tapi jangan makan mentah-mentah dulu. Cari di hadisnya ada apa enggak.
Kalau perlu di Al-Qur'annya ada apa enggak. Jadi Anda tidak akan tersesat. Ingat, tujuan orang kafir adalah menyesatkan manusia, menyesatkan Anda semua supaya Anda ikut seperti apa yang mereka mau, yang mereka kerjakan. Ingat, surat Al-Baqarah 120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.